Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Fikria dengan teman kelompok saya, Anis Sofia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen Pak Muhammad Tamsa karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya memohon untuk kepada teman-teman menyimak makalah dan PPT yang telah diberikan di grup kelas. Dan selamat menyaksikan teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya lingkungan dalam sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi menurut Kenneth Loudon ialah salah satu dari yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi suatu masalah. Perangkat keras komputer ini peralatan fisik yang biasanya digunakan untuk masukkan, mengolah, dan mengeluarkan aktivitas dalam sebuah sistem informasi. Perangkat keras tersebut terdiri dari perangkat penyimpanan, ada media fisik, kabel, modem, dan kepingan untuk menghubungkan perlengkapan ini secara bersamaan. Perangkat lunak ini terdiri dari perintah program yang terinci yang mengendalikan dan menyelaraskan komponen perangkat keras dalam suatu sistem informasi. Lalu, bahwa lingkungan strategi manajemen itu terdiri dari 8 faktor utama yang ada dalam semua perusahaan. Yang pertama itu ada pemasok, pelanggan, serikat buruh, masyarakat keuangan, pemegang saham atau pemilik, ada pesaing, pemerintah, dan masyarakat. Lingkungan dalam satu perusahaan itu tidak sama dengan lingkungan lainnya. Contohnya, sebuah lingkungan bank berbeda dengan lingkungan toko olahraga ataupun lingkungan pasar swalayan. Bagaimanapun juga, kita bisa meminjam beberapa golongan pada faktor ini dengan mengenali 8 jenis utama unsur-unsur yang ada pada lingkungan perusahaan tadi. Lalu, menurut Hartono, masukan bagi sistem informasi manajemen adalah data. Prosesnya adalah pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data tersebut, sedangkan pengeluarannya adalah informasi. Lingkungan dari sistem manajemen informasi ini ada 2. Yang pertama itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu segala sesuatu yang berada di luar sistem informasi manajemen, tapi berada di dalam perusahaan. Lingkungan internal ini sangat penting karena disinilah terjadi proses pemanfaatan informasi. Lalu yang kedua itu ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu segala sesuatu yang berada di luar perusahaan. Termasuk di sini ialah pelanggan atau konsumen atau pesaing, pemerintah, dan lain-lain. Lingkungan eksternal ini sangat penting bagi sistem informasi manajemen sebab disinilah data dikumpulkan dan di lingkungan eksternal ini perusahaan-perusahaan berdampak terhadap sistem informasi manajemen. Lalu yang kedua itu ada perencanaan strategis dengan teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan itu suatu proses yang melibatkan dalam menentukan sasaran dan tujuan organisasi. Menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan hierarki secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan bagian tersebut. Sekian video penjelasan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anis Sofia. Nama saya Anis Sofia dengan NIM 430201970. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Sofia Fikria, yaitu perencanaan strategis dengan teknologi informasi. Yang nomor 2 adalah metode dan teori analisis perencanaan strategis SI atau TI. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis lingkungan. Kekuatan didefinisikan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang masih ada. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan akan memperbaiki menjadi lebih baik. Dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini maupun peluang di masa yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri agar
mencapai peluang tersebut. Adanya ancaman dapat teridentifikasi sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya agar organisasi tersebut dapat meminimalisasi dari ancamannya. Nomor 2 adalah Critical Success Factor atau disingkat CSF. Analisa CSF adalah suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategis sistem informasinya. Memfokuskan proses perencanaan strategis sistem informasi pada area strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi dan mengevaluasi strategi sistem informasi. Yang ketiga ada McFarland Strategic Grid. McFarland Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran yaitu strategic, high potential, key operation, and support. Nomor 4 ada analisa value chain. Analisa value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam organisasi menjadi 2 kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang nomor 5 dan terakhir adalah Balanced Scorecard. Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen penilaian dan pengendalian secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis. Poin C yaitu keunggulan kompetitif dengan teknologi informasi. Perusahaan menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang pada mulanya diawali dengan membuat hubungan komputer dengan pelanggan. Apabila perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dari teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang teknologi informasi sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Kesempatan untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui penerapan teknologi dalam bidang lain masih terbuka luas. Berbagai contoh mengenai aplikasi bisnis strategis teknologi informasi menurut James A. O'Brien tahun 2005. Yang pertama ada membangun bisnis yang berfokus kepada pelanggan. Dari sudut pandang pelanggan, perusahaan-perusahaan yang secara konsisten menawarkan nilai terbaik mampu menelusuri preferensi setiap pelanggannya, mengikuti tren pasar, pasokan produk, layanan dan informasi, dan memberikan layanan kepada pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap pelanggan. Nomor 2 ada merekayasa ulang proses bisnis. Perekayasaan ulang adalah pemikiran kembali yang mendasar dan pendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Nomor 3 ada menjadi perusahaan yang lincah. Kelincahan dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah secara cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Terdapat 3 strategi untuk menjadi perusahaan yang lincah. Yang pertama, pelanggan dari perusahaan yang lincah menganggap produk atau jasa sebagai solusi terhadap masalah individual mereka. Kedua, perusahaan yang lincah bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain, bahkan pesaing. Yang ketiga adalah perusahaan yang lincah dapat bertahan ketika terjadi perubahan dari ketidakpastian. Nomor 4 ada membuat perusahaan virtual.
Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Nomor 5 ada membangun perusahaan berdasarkan pengetahuan. Bagi banyak perusahaan saat ini, keunggulan kompetitif yang bertahan lama hanya dapat dimiliki oleh mereka apabila mereka menjadi perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan atau organisasi yang belajar. Terdapat 3 tingkatan manajemen pengetahuan, yakni manajemen dokumen, pembuatan, saling berbagi, dan manajemen informasi serta kecerdasan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.